Bapak Uskup, para romo, para suster, bruder dan frater, serta seluruh umat yang terkasih, selamat pagi, salam seroja, salam sehat rohani dan jasmani. Pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudari semua untuk merenungkan bacaan hari ini, tanggal 9 September 2020, yang pada hari ini mengambil bacaan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya ingin membacakan teksnya dan nanti kita akan renungkan sabda Tuhan di hari ini. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan di pagi ini adalah sabda bahagia menurut Injil Lukas. Kita pernah mendengar juga sabda bahagia menurut Injil Matius yang ada pada pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dan di dalam Injil Lukas yang hari ini kita baca dari Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Istimewanya adalah setelah mengucapkan sabda bahagia, Lukas menyambungnya dengan sabda celaka atau sabda yang mengutuk. Mengapa? Lukas ingin menegaskan bahwa hidup kita manusia itu jangan hanya didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi belaka, kesenangan-kesenangan manusiawi. Maka di dalam sabda bahagia ini Lukas memberi tekanan pada berbahagialah mereka yang miskin. Miskin secara rohani maupun juga miskin secara jasmani. Tetapi Lukas mau menegaskan bahwa orang yang miskin itulah yang hidupnya tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri. Maka ia harus mengandalkan Allah. Orang-orang yang miskinlah yang merasa membutuhkan topangan dari Tuhan dan juga topangan dari orang lain. Sebaliknya, Lukas di dalam bacaan hari ini mengetengahkan Yesus yang mengutuk orang-orang kaya yang kadang dengan kekayaannya mereka tidak peduli dengan sesamanya. Dengan kata lain, sabda hari ini mengajak kita semua, mari kita mendasarkan hidup bukan hanya pada kepentingan-kepentingan duniawi, bukan hanya mendasarkan kepada harta bendawi. Itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Hidup kita manusia butuh yang namanya harta dunia, tetapi itu bukan penopang satu-satunya. Singkatnya, sabda Tuhan di hari ini mengajak kita semua untuk bijaksana menyikapi hidup. Terutama kita yang mungkin berkelebihan secara materi, berlebih secara harta bendawi. Tetap kita harus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penopang hidup kita. Semoga permenungan di pagi ini sungguh menjadi pelita kasih
yang menjadi penerang bagi hidup kita, sehingga hidup kita sungguh menampakkan hidup di dalam kasih kepada sesama kita. Selamat mengawali hari ini, tetap semangat, salam seroja, salam sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam.